Halo, salam guru penggerak, salam bahagia untuk kita semua. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kelas 4 kelompok B. Izinkan kami mempresentasikan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara Modul 1.1, Submodul 1.1.A.5.2. Setelah kami berdiskusi dengan berbagai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sidoarjo, di antaranya budaya nyadran, blangkon pacul gowang. Makanan khas Sidoarjo seperti kupang, sate olahan singkong atau sunduk urut dan sebagainya. Kami memilih salah satu budaya eksotik Sidoarjo adalah batik sari kenongo sebagai warisan budaya kearifan lokal yang dapat diangkat sebagai bentuk pendidikan yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan anggota kelompok kami, Misbakul Munir dari SMK Kesehatan Darussalam Tulangan Sidoarjo. Dwi Setio Muji Lestari dari SDN Grogol Tulangan Sidoarjo. Siti Nafiah dari SMPN 1 Tulangan Sidoarjo. Siti Lianatus Zuhro dari SDN Grinting Tulangan Sidoarjo. Dan Nuhoni Prasetyo Adi dari SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo. Sejarah batik sari kenongo. Aktivitas membatik di Desa Kenongo sudah ada sejak adanya batik tulis Kenongo yang didirikan oleh Usman Jasir tahun 1970-an. Batik sari Kenongo asli dari Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, hasil kreasi dari Painah 1997. Sebagai penerus Usman Jasir, motif asli batik sari Kenongo terutama motif bunga sirih sunduk kentang. Inovasi motif bunga kenanga, kenongo, nama desa asal batik sari, dan burung kepodang, Desa Kepodang, Tulangan, Sidoarjo. Kekuatan batik sari kenongo. Kemajuan pesat pada tahun 2009 karena usaha pameran dan workshop di berbagai tempat. Mulai menerima pesanan dari kantor-kantor pemerintah, swasta, seragam sekolah. Menjadi destinasi wisata batik. Saat ini telah merambah ke ranah mancanegara dalam lingkup pemasarannya. Filosofi corak batik sari kenongo. Yang pertama, bunga kenanga. Bunga kenanga memiliki filosofi bahwa capailah segala keluhuran yang telah dicapai oleh para pendahulu. Hal ini memiliki arti bahwa generasi penerus seyogyanya mencontoh perilaku yang baik dari para leluhur kita. Yang kedua, burung kepodang. Burung kepodang memiliki filosofi bahwa burung memiliki sayap yang bisa mengembang lebar dan terbang. Hal ini memiliki arti bahwa adanya kekuatan dan kelincahan. Yang ketiga, Candi Medalem. Candi Medalem adalah situs bersejarah yang ada di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sehingga batik sari ingin memperkenalkan warisan budaya di daerah Tulangan kepada masyarakat melalui corak batiknya. Eksplorasi nilai karakter. 1. Cinta lingkungan. Siswa diajak untuk mencintai lingkungan karena motif batik sari kenongo diambil dari motif yang dimiliki oleh alam. 2. Melestarikan budaya. Melalui membatik, siswa dapat melestarikan budaya kearifan lokal dari Desa Kenongo yang nantinya akan dilestarikan sepanjang masa dari generasi ke generasi. 3. Kreatif. Dalam membuat pola batik akan melatih dan mengembangkan kreatif siswa. 4. Terampil. Pewarnaan batik menggunakan alat canting akan melatih dan mengembangkan keterampilan siswa. 5. Mandiri. Dalam pembuatan batik sari kenongo, siswa diajarkan juga kemandirian secara individu. 6.
kerja keras. Membatik membutuhkan kerja keras dan ketekunan. 7. Tanggung jawab. Proses pembuatan kain batik mulai dari pembuatan pola sampai dengan selesai merupakan penanaman nilai tanggung jawab kepada siswa. 8. Gotong royong. Pembuatan batik Sari Kenongo dilakukan secara berkelompok untuk menamakan kebersamaan dan gotong royong yang merupakan salah satu ciri-ciri masyarakat kita. Implementasi di sekolah atau di kelas. 1. Kolaborasi dalam pembelajaran. 2. Mengasah kreativitas. 3. PK terhadap lingkungan sekitar. 4. Tolong-menolong. 5. Berjiwa sosial. Contoh konkret pembuatan batik pada pembelajaran. Kegiatan pembuatan batik Sari Kenongo di SMPN 1 Tulangan dilandasi peningkatan nilai luhur sesuai dengan kearifan lokal dalam pendidikan. Yang diawali dengan kunjungan di sentra batik tulis di Giriloyo, Yogyakarta. Karena keterbatasan waktu kunjungan dan observasi pembelajaran dilanjutkan di sentra batik dengan kearifan lokal wilayah Tulangan sendiri, yaitu workshop batik tulis Sari Kenongo. Dari kunjungan itu terciptalah pembelajaran yang muaranya pada peningkatan nilai luhur dan karakter siswa. Setelah anak-anak berkunjung di sentra batik tersebut, dibuatlah kompetisi dalam pembuatan batik pada siswa-siswi kelas 8 SMPN 1 Tulangan. Dari kompetisi itu siswa dibentuk secara berkelompok dengan berkreasi mencipta desain batik Kenongo yang disesuaikan dengan motif kelompok sendiri. Motif batik tersebut disesuaikan dengan motif batik kenanga, batik burung podang, dan candi Medalem. Jadi hasil akhirnya setiap kelompok memiliki desain berbeda. Proses pembuatannya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan pembuatan batik. Dari pemenang kompetisi batik tulis tadi akan dicetak dengan diperbanyak untuk seragam sekolah kalangan sendiri. Tantangan yang dapat dihadapi. 1. Prosesnya pembuatan batik tulis yang lama. 2. Butuh keahlian khusus terlatih. 3. Nilai filosofis kalah dengan nilai ekonomis. 4. Harga relatif mahal, terutama batik tulis. 5. Kurang diminati karena identik dengan deso kaum jadul. 6. Jenis dan model batik yang bervariasi. 7. Berani belajar batik harus fokus dan konsisten. Solusi. Perlu adanya undang-undang yang mengatur agar batik bisa menjadi ciri khas Indonesia, daerah tertentu. Perlu adanya festival, lomba, pameran batik dengan skala lokal internasional. Perlu adanya aturan tentang penggunaan batik di hari perayaan tertentu di berbagai instansi negeri swasta. Menjadikan batik sebagai salah satu program P5, muatan lokal wajib di sekolah. Pemerintah mengadakan pelatihan khusus batik di wilayah tertentu. Memperbaiki dan mengupgrade batik agar lebih menarik. Memilih dan mengutus perwakilan sebagai duta batik di tiap instansi negeri swasta. Harapan. Memberikan pendidikan peduli terhadap lingkungan khususnya mampu memanfaatkan kearifan lokal yang mempunyai nilai kebudayaan tinggi dan nilai kewirausahaan yang tinggi pula. Sehingga menghasilkan generasi yang memiliki karakter baik yakni dapat berkolaborasi dengan teman dan masyarakat sekitar sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu sesuai dengan filosofi pendidikan KHD harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Alasan. Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang wajib kita lestarikan. Mengenalkan batik pada siswa adalah cara kita sebagai guru untuk menumbuh kembangkan karakter cinta tanah air melalui mengenali dan mempelajari budaya. Dalam corak dan motif batik biasanya mengandung banyak arti dan filosofi luhur yang bisa kita dapatkan. Mempelajari corak batik daerah tempat tinggal siswa merupakan terobosan baru untuk menciptakan iklim belajar yang sederhana namun penuh makna melalui kearifan budaya lokal. Kami mengucapkan
mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Aryansah Nur sebagai fasilitator dan Bapak Harum Kawaludin sebagai pengajar praktik.